Asmara menjadi latar belakang pembunuhan di Muara Angke, Jakarta Utara. Dibakar cemburu, Yusuf membunuh Arif. Persoalan lama menjadi dendam membara. Arif berpacaran dengan Iska, mantan kekasih Yusuf. Yusuf tak mampu menahan amarahnya. Inilah serial tabir, perkara cemburu, nelayan bunuh nelayan, dendam asmara yang membakar. Pelaku ini pernah memiliki seorang kekasih, berpaling ke lain hati. Lain hati inilah kemudian adalah korbannya. Saya awal pacaran sama pelaku itu 2018 Mei Juni. September saya putus karena dia selalu menindakkan kekerasan sama saya. Itu pun saya hampir dibunuh sama dia. Saya ambil senjata dari kapal. Saya ke warung lagi naik, lalu saya tendang sama temennya. Ya setelah itu ya saya keluarin senjata saya tusuk. Tidak sehat antara dua orang manusia dan di sekitarnya. Kalau dalam kasus ini adalah masalah kecemburuan yang pacarnya itu, mantan pacarnya diambil oleh temannya. Nah ternyata kalau kita melihat dari sisi ini berarti pola-pola hubungan yang tidak sehat itu sekarang sedang menjadi fenomena. Nah yang menjadi masalah adalah kenapa sampai manusia atau masyarakat pada saat ini sangat-sangat mudah melakukan pembunuhan hanya gara-gara seperti itu. Berarti kan ada kondisi-kondisi yang membuat mereka tidak terima atau tidak kuat dalam menghadapi konsekuensi ketika mengalami putus gitu ya, atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal ketika dia melakukan sebuah hubungan, kondisi yang paling tidak nyaman atau kondisi terprediksinya adalah mereka akan terlepas dari hubungan itu selama itu tidak dalam kondisi perkawinan. Apalagi masyarakat saat ini amat bersifat instan. Mereka terkadang tak ingin melalui proses dan tergesa-gesa menyelesaikan masalah saat itu juga. Kalau yang saya lihat, masyarakat pada saat sekarang ini menjadi masyarakat yang sangat-sangat instan dalam segala hal, baik mulai makanan sampai ke penyelesaian masalah. Artinya mereka tidak mudah untuk berproses atau tidak mau belajar memproses segala sesuatu, sehingga segalanya harus segera diselesaikan dengan cara itu juga. Dari sini juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat itu tidak mempersiapkan diri untuk mengambil resiko. Jadi berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi, di bagian konsekuensi itu mereka tidak mempersiapkan. Semua yang dilakukan adalah sesuatu yang impulsif. Ketika dia marah atau emosi, dia langsung beraksi, dipikirnya nanti. Padahal ketika dia sudah melakukan aksi itu, dia sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan apa yang akan terjadi. Padahal berpikir panjang diperlukan agar dapat memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Sehingga yang muncul hanya konflik yang justru tak menyelesaikan masalah. Faktor internalnya apa? Yang pertama, karena dia tidak bisa mengendalikan emosi. Harga dirinya terlalu tinggi. Dia merasa bahwa pacarnya itu adalah miliknya, adalah objek. Sementara pacar baru dari mantan pacarnya itu adalah orang yang merebut, sehingga dia melakukan dehumanisasi. Dia anggap bahwa dia sudah merebut hak milikku. Jadi harga diri itu menjadi motif yang sangat-sangat tinggi ketika seseorang melakukan pembunuhan. Karena apalagi laki-laki, ketika hak miliknya diambil orang, dia akan merasa tersinggung dan berusaha mempertahankan. Perilaku agresi itu diperburuk oleh rasa dendam Yusuf kepada Arif.
karena cemburu, kekasihnya berpaling. Harga dirinya pun terusik. Ketika dia seorang residivis, ada kemungkinan ketika dia di dalam penjara itu berarti tidak selesai rehabilitasi secara sosial dan psikologisnya. Sehingga permasalahan dia terkait pengendalian diri dan pengendalian emosinya tidak selesai. Nah, ketika tidak selesai, berarti ketika keluar dia akan melakukan hal yang sama. Sebetulnya ini adalah hal yang sangat-sangat bagus sebagai temuan untuk penegak hukum bahwa ternyata penghukuman itu tidak menjerakan. Ini diperburuk kenyataan pembunuh adalah seorang residivis. Hukuman tak membuatnya jera. Ia kembali melakukan kejahatan. Dalam kriminologi juga disebutkan ketika seseorang melakukan kejahatan berkali-kali, bisa jadi dia menikmati itu. Ada banyak karir kriminal. Segala sesuatu yang dilakukan berulang dengan eskalasi yang lebih bagus, dengan cara-cara yang lebih baik karena dia mempelajari. Gitu. Bisa jadi selama di dalam dia juga terasah agresinya atau emosinya terjaga dalam dendam gitu ya, sehingga ketika keluar dia bisa melampiaskan dendamnya itu kepada orang yang sudah dia tuju. Dalam kriminolog, jika seseorang melakukan kejahatan berulang-ulang, bisa jadi ia memang menikmatinya.